Selamat datang kembali di seri kuliah Kriptografi 2 tentang Mathematics of Cryptography 3, Primes and Related Congruent Equation. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai primality testing. Nah, menentukan sebuah bilangan integer merupakan bilangan prima atau composite, ini merupakan sesuatu yang penting ya dalam kriptografi, terutama kriptografi asimetrik. Nah, ini beberapa hal yang ingin kita diskusikan terkait dengan primality testing adalah deterministic algorithm, kemudian probabilistic algorithm, dan recommended primality test. Nah, salah satu algoritma deterministik yang mudah untuk digunakan adalah divisibility algorithm. Cuma masalahnya kompleksitas dari divisibility algorithm adalah eksponensial. Jadi kalau untuk menguji bilangan-bilangan prima yang kecil, ini bisa digunakan. Tapi kalau untuk menguji bilangan prima yang besar, tidak direkomendasikan. Karena kita tahu bahwa prosedur code dari divisibility algorithm adalah kalau ingin mengetes sebuah bilangan integer n merupakan prima atau bukan, maka kita akan memulainya dengan menguji membagi bilangan tersebut dengan R sama dengan 2 sampai R kurang dari akar pangkat N. Kalau R bisa membagi N, maka dia adalah bilangan composite. Tapi kalau sampai R kurang dari akar N, belum bisa dibagi, berarti dia adalah sebuah bilangan prima. Nah, kompleksitasnya eksponensial. Kita lihat contohnya, jika kita ingin mengetes sebuah bilangan integer n dengan 200 bit, maka operational complexity-nya adalah 2 pangkat 200 bagi 2, atau 2 pangkat 100 bit operation. Sehingga kalau kita punya komputer dengan 2 pangkat 30 bit operation per second, maka kita perlu sekitar 2 pangkat 70 detik, atau sangat-sangat lama. Nah, algoritma deterministik yang lain adalah AKS algorithm. Jadi AKS algorithm ini berdasarkan kenyataan bahwa X min A pangkat P itu adalah kongruen dengan X pangkat P minus A mod P. Jadi dengan beberapa penyesuaian, algoritma ini kemudian menjadi standar pengetesan bilangan prima di matematik dan computer science. Nah, kompleksitas dari algoritma AKS adalah polinomial, jadi sebesar log basis 2 dari jumlah bilangan bit integer yang kita tes pangkat 12. Sehingga kalau kita ingin mengetes bilangan integer n yang memiliki 200 bit, maka kompleksitasnya hanya log 2 dari 200 pangkat 12, atau sekitar 40 miliar bit operation. Nah, sehingga kalau kita punya komputer yang bisa melakukan operasi sebanyak 1 miliar bit per second, maka algoritma ini hanya butuh waktu 40 detik. Jadi sangat-sangat cepat. Apalagi kalau kemampuan komputernya 1 pangkat 30 bit operation per second. Nah, kemudian algoritma yang lain masuk kategori probabilistik, contohnya adalah Fermat test. Nah, dalam Fermat test, jika kita memiliki sebuah bilangan integer dan itu prima, maka A pangkat N minus 1 itu adalah kongruen dengan 1 mod N. Jika N prima. Jadi seperti tes Fermat dalam sesi sebelumnya. Sehingga jika N ini adalah prima, maka A pangkat N minus 1 adalah sama dengan 1 mod N. Tapi kalau composite, dia mungkin saja sama dengan 1, tapi umumnya nggak sama dengan 1. Contohnya adalah, apakah 561 ini bilangan prima menurut Fermat test? Nah, kalau kita menggunakan base 2, 2 pangkat 560, ini ternyata sama dengan 1. Kalau kita menggunakan base yang lain, 346, 560 sama dengan 1. Namun ternyata bilangan 561 ini adalah merupakan composite 33 dan 17.
Nah, artinya probabilistik bahwa Fermat test itu juga bisa gagal. Kemudian algoritma probabilistik yang lain adalah menggunakan square root test. Nah, dalam square root test, jika kita memiliki sebuah bilangan integer, itu adalah bilangan prima, maka akar 1 mod n itu adalah plus minus 1. Namun jika bilangan integer tersebut adalah composite, maka akar 1 mod n itu adalah bukan hanya plus minus 1, tapi ada bilangan yang lain juga. Contohnya, kita ingin mengetes apakah bilangan 7 itu merupakan bilangan prima. Maka solusi yang bisa kita lihat adalah 1 kuadrat itu adalah 1 mod 7. Kemudian min 1 kuadrat kurang min itu sama dengan 1 juga. Kalau 2 kuadrat itu sama dengan 4 mod 7. Min 2 kuadrat berarti 4. 3 kuadrat berarti 9. 9 mod 7 sama dengan 2. Kemudian min 3 kuadrat sama dengan 2 mod 7. Nah, karena satu-satunya yang 1 itu hanya plus minus 1, maka kesimpulannya bilangan 7 ini adalah prime. Nah, di sini kita tidak perlu mengetes 4, 5, 6, karena sebetulnya dalam modulus 7, 6 itu adalah min 1, 5 adalah min 2, 4 adalah min 3. Jadi sudah dilakukan pengetesan. Nah, kemudian apakah kalau kita ngetes bilangan integer 22 merupakan composite menurut square root test? Nah, ternyata bahwa kuadrat dari 1 sama dengan 1 itu hanya untuk 1. Jadi memenuhi syarat ini. Tapi kenyataannya dua-dua itu merupakan bilangan composite. Nah, itu artinya algoritma square root test juga probabilistik. Artinya bisa benar, bisa salah. Tapi probabilistik untuk benarnya ada kriterianya, rate-nya. Nah, semakin artinya semakin banyak kita melakukan tes berkali-kali dengan metode yang beda, maka tingkat errornya bisa kita kurangi. Berikutnya, probabilistik algoritma untuk mengetes bilangan prima yang lain itu adalah Miller-Rabin test. Nah, dalam Miller-Rabin test, n-1 itu sama dengan m kali 2 pangkat k. Nah, ide di balik Miller-Rabin test itu adalah bahwa a n-1 itu sama dengan a pangkat m kali 2 pangkat k, di mana n-1 itu adalah m kali 2 pangkat k. Sehingga a pangkat m dipangkatkan dengan 2 pangkat k. Jadi berkali-kali gitu ya. Jadi pangkat-pangkat. Sehingga kita mengetes sebuah bilangan, ini merupakan bilangan prima atau bukan, adalah dengan step sebanyak k. Mulai dari 0 sampai k minus 1. Ini pseudocode-nya. Jadi Miller-Rabin test untuk menguji apakah bilangan n merupakan bilangan prima, kita melibatkan base yang akan kita uji. Maka yang pertama adalah kita cari sebuah bilangan m dan k yang memenuhi n-1 itu sama dengan m kali 2 pangkat k. Nah, kemudian T itu kita masukkan A pangkat M mod N. Jika T sama dengan plus minus 1, kita masukkan dia sebagai prima. Tapi kalau enggak, kita putar sampai K minus 1, kita kuadratkan terus. Jika plus, maka composite. Namun, jika minus, dia adalah prima. Tapi kalau nggak ada jawabannya sampai terakhir, dia adalah composite. Contohnya adalah apakah bilangan 561 ini lolos dalam pengetesan Miller-Rabin test. Kita gunakan BIS 2, maka
dengan asumsi N-1 sama dengan M kali 2K, ini sama dengan 35 kali 2 pangkat 4. Artinya M-nya 35, K sama dengan 4, dan A-nya 2 di sini. Nah, kita lihat di sini ngitungnya mungkin bisa pakai Excel ya. Tadi 560, kemudian kita bagi 2, sama dengan ini, bagi 2. Kemudian kita lihat di sini 2, 2, 2. Nah, setelah 35 bilangan ganjil, berarti 2-nya sebanyak 4 kali dan M-nya 35. Nah, terlihat di sini bahwa pada langkah K ketiga menunjukkan bahwa 67 kuadrat mod 561 sama dengan plus 1. Nah, ini menunjukkan bahwa 561 adalah bilangan komposit sesuai. Kemudian apakah 27 bukan prima? Dengan Miller-Rabin test kita lihat 27 base 2, 27 min 1 kan 26. Nah, 26 sama dengan 13 kali 2 pangkat 1. Berarti muternya hanya sekali. M-nya 13, K1, dan A-nya 2. Dalam kasus ini, K-nya 0. Berarti nggak muter. Maka initial step-nya kita cek di sini. T A pangkat M mod N. Berarti T sama dengan 2 pangkat 13 pangkat M mod 27. Nah, kita kalkulasi ini hasilnya sama dengan 11. Nah, karena 11, maka dia merupakan bilangan komposit. Karena dia akan menjadi prima kalau ininya minus 1. Nah, minus 1 artinya berarti 26 ya. Nah, ini berikutnya adalah pengetesan bilangan prima yang direkomendasikan. Itu berdasarkan kombinasi dari divisibility dan Miller-Rabin test. Nah, pertama, bilangan yang akan kita uji prima atau bukan adalah dibagi dengan bilangan prima yang kurang dari akar pangkat N. Jadi perform the divisibility test first dengan bilangan prima yang sampai katakan 23. Jadi 2, 3, 5, 7, 11, 17, 23. Nah, kalau ini nggak bisa membagi 4033, baru kita lanjutkan dengan Miller-Rabin test dengan base 2. Maka 4033 min 1 itu berarti 4030. Itu adalah 63 kali 2 pangkat 6. Artinya M-nya adalah 63, K-nya 6. Maka ini kita puter ya. Jadi T-nya adalah 2 pangkat 63 mod 4033 sama dengan 3521 mod 4033. Pada K pertama, berarti T kuadrat sama dengan 3521 kuadrat mod ini sama dengan minus 1. Sehingga ini pas. Tapi kita bisa mengujinya lagi dengan base yang lain. Jadi kita namanya probabilistik. Kita coba dengan base yang lain. Dengan base 3, berarti tinggal ditulis di sini. Itu 3 pangkat 63 mod 4033 3551 mod 4033. Nah, kita putar sampai K-1 berarti K5. Ternyata di sini tidak ada yang minus 1. Minus 1 itu berarti 4032 ya. Nggak ada yang 4032. Berarti dia adalah bilangan komposit. Dan kenyataannya 4033 itu merupakan bilangan komposit.